Salah satu dosa yang tidak diampuni yaitu menceritakan aibnya. Nanti kalau ada jemaah Anda, bagaimana nikmat Tuhan mana yang kau dustakan? Nikmat Tuhan yang seperti apa? Bagi kami, bagi aku, bagi ajaran kami, jangan malu bersaksi bagi nama Yesus. Jangan malu sebab lewat kesaksian kita iblis dikalahkan. Jadi bagi kami membagikan kesaksian itu hal yang mulia, hal yang banyak diberkati, hal yang berdampak. Aku gak malu menceritakan setiap masa laluku, hidupku. Ngapain harus malu daripada kelihatan sok suci, kelihatan sholat 5 waktu beribadah, rajin beribadah, kelihatan wow luar biasa, tetapi sesungguhnya hati mereka jauh daripada Tuhan. Hati mereka gak seperti apa yang mereka lakukan. Itu sia-sia. Oke, dan aku bersyukur aku gak malu. Ngapain harus malu? Ngapain harus berdusta? Hello. Berdusta itu dosa. Ngapain? Ketika aku mengecap kasih karunia Tuhan, aku takut untuk berdosa lagi. Sekalipun tidak menutup kemungkinan manusia jatuh bangun dalam dosa, tetapi berjuanglah, berusahalah untuk kamu tidak jatuh bangun dalam dosa. Buat Abang Albarsyah, saya bersyukur saya menerima Yesus secara pribadi. Sebab Yesus ajaib, Yesus luar biasa. Dan aku gak pernah malu, aku gak pernah menyesal untuk setiap kesaksianku. Karena aku yakin dan percaya ada begitu banyak orang di luar sana, orang yang sama seperti aku, orang yang wanita hancur, wanita PSK, yang sering dianggap sampah oleh masyarakat. Kalian harus tahu, mereka punya masa depan yang indah. Mereka punya masa depan yang bahagia ketika mereka datang kepada Tuhan. Dan aku percaya Tuhan mencintai dan mengasihi mereka. Kesaksian itu untuk menjadi motivasi buat mereka. Hey, kalian para wanita, sekalipun hidup kalian hancur, sekalipun kalian PSK, pelacur dan sebagai hal macam hal, kamu masih bisa berubah, kamu masih bisa dipulihkan. Itu yang menjadi tujuan utama saya. Gak ada yang lain. Bless you, Albarsyah. Tuhan memberkatimu ya. Halo, puji Tuhan, makasih banyak buat setiap teman-teman TikTok yang udah nonton setiap video-video kesaksian aku. Bahkan ada begitu banyak teman-teman yang komen demi komen di setiap video aku, baik komen pro, baik komen kontra, atau baik negatif maupun positif. Makasih banyak. Dan aku bersyukur juga buat teman-teman TikTok yang ngehina, ngejudge aku. Aku juga bahkan lebih bersyukur banget. Banyak juga teman-teman TikTok yang support aku dari berbagai agama selain dari agama Kristen. Mereka support aku, mereka dukung aku. Makasih banyak. Buat teman-teman yang ngehina, ngejudge aku, yang gak percaya sama kesaksian hidup aku, itu terserah kalian, itu hak kalian untuk percaya atau enggak. Yang penting aku udah menyampaikan, aku udah bersaksi bagi nama Tuhan. Selebih dan sekurangnya Tuhan yang tahu. Makasih banyak ya, tetap terus ikut. Salut, gak munafik, jujur apanya. Iya dong, ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita harus menjadi berkat, terbuka. Karena keterbukaan, firman Tuhan katakan, adalah awal pemulihan. Dan ketika kita terbuka, pasti pemulihan terjadi. Iya dong, di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan, ada masa depan yang cerah. Bahkan masa depan yang penuh dengan harapan, firman Tuhan katakan. Tetap semangat ya. Kalian pasti punya masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Apa yang merupakan keuntungan dulu bagiku, hidupku dulu, sekarang ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Haleluya, semangat. Wah, ternyata banyak yang penasaran. Oke, aku perkenalkan diri ya. Perkenalkan, aku seorang PSK, pekerja seks komersial, seorang penari telanjang, penari eksotis, penari striptis. Aku seorang pemakai narkoba, peminum keras, dan gak mau tanya dong alasan apa kakak meninggalkan agama sebelumnya. Tidak ada alasan. Karena ketika aku berjumpa pribadi dengan Yesus, itu secara spontan tanpa direncanakan. Nah, orang yang mau meninggalkan agama ada alasannya, itu harus ada perencanaan. Dan aku tidak ada perencanaan sama sekali. Karena murni
pure aku berjumpa pribadi dengan Yesus. Dan aku mau tanya, apakah orang yang berjumpa dengan Yesus harus punya ada alasan? Apakah ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya harus ada alasan? Tidak, karena itu perjumpaan pribadi yang luar biasa, tanpa direncanakan, tanpa dilakukan dengan pura-pura. Oke, makasih by the way untuk pertanyaannya. Tuhan Yesus berkati. Yesus dalam kebenaran dan jalan kehidupan. Hai, selamat siang. Saya mau katakan tetap percaya, tetap berjuang, tetap semangat terus ya. Apapun yang engkau lakukan, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Pasti ada hasilnya, so tetap terus percaya, tetap terus berjuang, jangan putus asa, tetap semangat. Nah, ini nih komentar yang bagus untuk dijelaskan buat Bapak Edi. Bukan berarti Yesus tidak mau dituhankan. Baca baik-baik ya setiap Alkitab yang ada, dipahami dengan benar. Sama seperti Al-Quran kan gak bisa ditafsir dengan sembarang. Begitu juga dengan Alkitab kami, gak bisa ditafsir dengan sembarangan. Yesus bukan tidak mau dituhankan. Baca baik-baik dalam Matius 7 ayat 21-23 itu ya. Itu konteksnya buat nabi-nabi palsu. Artinya mereka yang melayani Tuhan, yang berkarunia, tetapi pusatnya bukan Yesus atau motivasinya salah, itu disebut nabi palsu. Dan itu dikatakan, enyalah kamu yang berbuat kejahatan daripada aku. Itu seperti itu. Bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang pusatnya hanya Yesus dan Yesus dan Yesus saja. Pahami dengan benar ya Alkitabnya, dibaca dengan benar ya buat Alkitabnya. Makasih, God bless you Pak Edi.